Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dari asam basa. Nah, kalau misalkan aku bertanya kepada kalian nih, ya yang nonton, apa sih sebenarnya definisi dari asam dan basa? Mungkin kalian akan mengatakan, oh kalau asam itu pH-nya di bawah 7. Kalau misalkan basa itu pH-nya di atas 7. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah akan hal itu. Karena memang benar pH asam itu di bawah 7 dan pH basa adalah di atas 7. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang definisi dari asam basa itu sendiri, kita akan mengacu kepada 3 teori nih. Yang pertama teori dari Arrhenius, yang kedua ada teori dari Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori dari Lewis. Nah, sekarang di video ini kita akan fokus ke 3 teori tersebut. Oke. Pertama, kita akan fokus ke teori Arrhenius. Nah, Arrhenius itu mengatakan bahwa kalau misalkan suatu senyawa itu dikatakan asam, maka dia di dalam larutan akan menghasilkan H positif ataupun ya H3O positif atau kita sebut dengan ion hidronium. Gimana maksudnya? Nah, jadi ion hidronium ini kalau kalian masih awam, biasanya senyawa asam itu, katakanlah ini H positif, dia akan dilarutkan dengan air atau pelarutnya adalah air. Ketika H positif itu bertemu dengan air, yang berarti kan menggunakan pelarut air kayak gitu ya. Nah, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan ion hidronium, yaitu H3O positif kayak gitu. Sekarang kalau menurut dari Arrhenius, definisi dari basa itu sendiri apa? Nah, definisi dari basa menurut Arrhenius itu adalah dalam larutan akan menghasilkan OH negatif. Clear ya kalau ini mah. Basa itu akan menghasilkan OH negatif kalau dari Arrhenius. Sekarang, kira-kira kalau kita telusur nih dari reaksinya seperti apa, kita harus lihat dulu apa sih macam-macam ataupun senyawa-senyawa yang tergolong ke dalam asam nih. Nah, biasanya contoh-contohnya itu, ini contohnya ya, HF, kemudian HCl, kemudian H2SO4, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri macam-macam dari asam, tapi aku punya 3 contoh ini untuk contoh dari asam. Sekarang kalau aku misalkan ingin melarutkan HCl nih. Nah, HCl itu kita menggunakan pelarut air. Misalkan kita bikin suatu larutan HCl dengan konsentrasi tertentu menggunakan pelarutnya air. Apa yang terjadi? Nah, bagaimana ini bisa berhubungan dengan teori dari Arrhenius? Nah, ketika HCl itu menggunakan pelarutnya air, yaitu H2O, pertama-tama yang akan dihasilkan adalah H3O positif, ion hidronium, dan Cl negatif. Dari sini kita akan sangat relate dengan teori Arrhenius. Kenapa? Karena ketika HCl dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium, H3O positif, yang itu sesuai dengan teori dari Arrhenius. Nah, kemudian bagaimana dengan basa? Contoh dari basa, oke ini aku sedikit kasih batasan. Contoh dari basa adalah NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Kalau dalam air gimana? Nah, misalkan kita membuat larutan KOH nih, menggunakan pelarutnya air. KOH ketika dipertemukan atau bereaksi dengan air, maka di dalam larutan tersebut akan terjadi apa? Nah, akan terjadi K positif dan OH negatif. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan teori dari Arrhenius? Oh, ternyata ketika KOH direaksikan dengan H2O akan terbentuk OH negatif, yang mana itu akan sesuai dengan teori yang ini. Basa itu berarti
menghasilkan OH negatif menurut dari Arrhenius. Nah, ini adalah teori pertama kita untuk menentukan definisi dari asam dan basa. Kesimpulannya gimana? Berdasarkan teori dari Arrhenius bahwa suatu senyawa itu dikatakan asam, maka dalam larutan dia akan menghasilkan H positif atau H3O positif. Sedangkan basa yang dikatakan basa menurut Arrhenius adalah dalam larutan akan menghasilkan OH negatif. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke teori kedua. Nah, teori kedua ini adalah Bronsted-Lowry. Ini nih yang biasanya banyak diuji di soal-soal ujian kayak gitu ya. Apa kata Bronsted-Lowry tentang definisi dari asam dan basa? Kata Bronsted-Lowry bahwa yang dikatakan asam itu adalah senyawanya donor H positif. Oke. Aku ingin mengajak kalian berlogika di sini. Kalau dia donor H positif, berarti spesimen ataupun senyawa tersebut nantinya akan gimana kira-kira dalam reaksinya? Kira-kira karena dia mendonorkan H positif, maka H-nya akan berkurang, ya dong. Ini konsekuensi logisnya nih, hanya berkurang. Oke, sekarang kita bisa balik. Oh, kalau donor H positif itu disebut dengan asam, kalau ada donor udah pasti ada yang menerima. Ya dong, itu konsekuensi logisnya nih. Berarti definisi dari basa dengan konsekuensi logis tersebut kita bisa mendefinisikan menurut Bronsted-Lowry sebaliknya basa adalah penerima dari H positif itu sendiri. Konsekuensinya apa lagi? Maka hanya akan bertambah. Oke, jadi di sini Bronsted-Lowry tidak menghubungkan dengan OH negatif seperti halnya Arrhenius. Di sini lebih ke donor dan penerima, karena kalau ada yang mendonor pasti ada yang menerima dong. Dari situ nih perbedaan teori dari asam basanya. Oke, sekarang gini, contohnya gimana? Sekarang, kalau aku punya suatu reaksi HF, oke, ditambah dengan H2O, berarti dia dilarutkan dengan pelarut air. Nah, akan membentuk suatu reaksi yang hasilnya adalah ion. Seperti biasa, teori dari Arrhenius itu tetap berlaku. Kenapa? Karena ya, teori Arrhenius itu berdasarkan apa yang dihasilkan dalam suatu reaksi atau ketika suatu senyawa menggunakan pelarut air. Seperti halnya H2O ini, kayak gitu. Template dari Arrhenius itu tetap terpakai karena HF tambah H2O udah pasti akan menghasilkan H3O positif dan F negatif. Jadi di sini teori Arrheniusnya berlaku menghasilkan H3O positif. Ya. Sekarang kita tidak meninjau dari Arrhenius, kita akan meninjau dari Bronsted-Lowry. Apa yang dikatakan Bronsted-Lowry? Oh, ternyata asam itu donor H positif. Berarti ketika donor H positif, langkah pertama kita harus menentukan pasangannya dulu dong. Ya enggak? Setuju ya? Kira-kira dari HF ini pasangannya mana? Pasangannya adalah udah pasti yang F. Ya dong, karena kan ada spesinya di situ, salah satunya F. Dari H ke F, oke. Dari H ke F ini kan hanya berkurang. Kalau hanya berkurang, berarti dia akan donor H positif. Maka HF di sini, spesi HF adalah asam Bronsted-Lowry gitu. Sedangkan pasangannya, nah pasangannya disebut dengan basa konjugasi. Nah, mungkin kalian sudah tidak awam lagi nih dengan istilah konjugasi karena ini memang sering banget diuji di soal kayak gitu ya. Mana pasangan asam basa konjugasinya kayak gitu. Nah, gampangnya kalau kita ingin melihat asam basa konjugasi dalam suatu reaksi, berarti kan dia berdasarkan teori dari Bronsted-Lowry. Pertama, kita harus menentukan dulu pasangannya mana nih. Nah, ketika dia donor, yang mendonor itu nanti kan hanya akan berkurang. Nah,
Di sebelah kiri, ini adalah asam bronsteolori. Nah, di sebelah kanan biasanya itu adalah konjugasinya. Lawannya adalah basa konjugasi yang kehilangan H tersebut. Oke. Nah, dari sini H2O berarti pasangannya adalah H3O positif. H2 ke H3 ada pertambahan 1 H dong. Oke. Nah, sesuai dengan teori dari Bronsteolori mengatakan bahwa basa adalah penerima. Karena hanya bertambah, maka H2O ini tergolong ke dalam basa Bronsteolori. Oke. Dan H3O positif adalah dia akan menerima H. Nah, ini kita sebut dengan asam konjugasinya. Oke. Sekarang, aku ingin mengajak kalian berlatih. Ya. Misalkan nih, kalau aku punya HCO3-. Gampangnya aku berikan contoh dulu ya. Kalau kalian disuruh tentukan jika ada ion HCO3-, coba tentukan nih asam konjugasinya dan basa konjugasinya. Bisa nggak kalian menentukan dari definisi yang telah aku paparkan? Nah, dari definisi yang aku paparkan bahwa HCO3-, kalaupun kita ingin mencari tahu konjugasi dari asamnya, ingat selisih 1H. Oke, maka hanya ya asam konjugasinya nanti kan akan bertambah hanya. Setuju? Maka di sini ketika aku menambahkan hanya H2CO3, maka muatannya akan naik 1. Kesimpulannya bahwa ketika suatu senyawa diberikan ataupun ion diberikan seperti ini, ketika kita mencari asam basa konjugasinya, khususnya asam konjugasi, kita tambah hanya 1 dan berarti hanya naik 1. Ini rumusnya. Dan muatannya akan naik 1 juga. Di sini kan muatannya minus 1. Ketika dia naik 1 ya jadi 0 dong. Nah, jadinya H2CO3. Kalau ingin mencari basa konjugasinya gimana, Dis? Tinggal hanya kita kurangin 1. Kayak gitu. Berarti menjadi apa? Menjadi CO3. CO3-nya kita kurangin 1. Konsekuensi dari di atas ya. Nah, kalau CO3-nya hanya udah kita kurangi 1, berarti muatannya kita kurangin 1 juga. Minus 1 dikurangin 1 akan menjadi minus 2. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya berarti kebalikannya. Kalau kita ingin mencari basa konjugasinya, hanya kita kurangin 1. Dan muatannya juga kita kurangin 1. Dia akan berbanding lurus. Sekarang, kita latihan soal ya. Misalkan, kalau aku punya suatu senyawa NH3. Nah, NH3 ini adalah senyawa yang muatannya 0. Berarti dia itu adalah netral. Tentukan apa asam konjugasinya. Kan sering kayak gitu ya. Nah, tadi berarti kalau kita menentukan asam konjugasinya, hanya kita tambah 1. Berarti NH4. Muatannya gimana? Muatannya kita tambah 1 juga. Berarti NH4 positif. Karena NH3 itu muatannya 0. Kalau kita cari basa konjugasinya, iya sebaliknya. NH3 kita kurangin hanya 1 jadi NH2. Kemudian muatannya kita kurangin 1. Jadi NH2 apa? NH2 negatif. Oke. Sekarang contoh yang ketiga. Misalkan kalau aku punya HPO4. Nah, HPO4 itu muatannya adalah 2 negatif. Coba tentukan asam konjugasinya. Ya udah, berarti kita naikkan aja hanya berarti H2PO4. Muatannya gimana? Kita tambah 1. Jadinya H2PO4 negatif 1. Ya kan, minus 2 ditambah 1 ya minus 1. Kemudian tentukan basa konjugasinya. Basa konjugasinya berarti hanya kita ambil 1 jadi PO4. Muatannya kita kurangin 1 jadi PO4 3-. Paham ya sampai sini? Nah, ini kan kalau dalam satu spesi. Berarti misalkan NH3 tentukan asam basa konjugasinya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita hubungkan dengan suatu reaksi nih? Nah, ini sedikit lebih kompleks. Misalkan, kalau aku punya CO3 2 negatif,
tambah bereaksi dengan H2O. Oke. Nah, hasilnya adalah HCO3 negatif ditambah OH negatif. Dari sini coba tentukan asam basa konjugasinya dan asam basa Bronsted-Lowry. Oke. Nah, kalau secara Arrhenius kita ngelihat di sini di akhir dia menghasilkan OH negatif. Oke. Itu secara Arrhenius. Kalau misalkan secara Bronsted-Lowry kan berbeda, bahwa asam itu adalah yang donor H positif. Sekarang kita pertama-tama cari dulu nih pasangannya. Pasangannya yang mana kira-kira? CO3 2- kira-kira akan berpasangan dengan siapa? Sudah pasti dia akan berpasangan dengan HCO3-. Dari CO3 2- menjadi HCO3-, maka CO3 2- ini kan menerima H. Setuju? Dia kan menerima H. Karena dia menerima H, maka CO3 2- ini aku golongkan sebagai basa Bronsted-Lowry. Oke, dan HCO3- karena dia menerima H, kita sebut dengan asam konjugasi. Oke, asam konjugat. Berarti dari sini pasangan H2O sudah pasti OH negatif. H2O ke OH negatif, H2-nya kan hanya awalnya 2, jadi H aja, OH negatif berarti hanya berkurang 1. Sesuatu yang mendonorkan H positif, kata Bronsted-Lowry adalah asam. Asam Bronsted-Lowry. Berarti pasangannya adalah basa konjugasi. Oke. Nah, aku punya contoh lagi. Misalkan, kalau aku punya senyawa NH3 nih misalnya ya. NH3 bereaksi dengan H2O, kemudian akan menghasilkan NH4 positif tambah OH negatif. Sekarang, tentukan asam basa konjugasinya. Kan kayak gitu nih biasanya soal ujian ya. Ya sudah, pertama kita tentukan dulu pasangan. NH3 sudah pasti berpasangan dengan NH4 positif. Setuju? Setuju. Sekarang, apa yang menjadi ciri khas dari H3 ke H4? NH3-nya keterima H. Kalau penerima H positif, kata Bronsted-Lowry, dia adalah basa. Basa Bronsted-Lowry. Berarti NH4 positifnya, karena dia keterima H, ya, ini disebut dengan asam konjugat. Aku singkat dengan AK aja. Berarti sebaliknya H2O ke OH, karena dia memberikan ataupun hanya hilang donor H positif, itu disebut dengan asam Bronsted-Lowry. Ketika pasangannya yang kehilangan ini disebut dengan basa konjugasinya. Oke. Terakhir deh, contoh terakhir ya. Misalkan aku punya CH3OH metanol tambah H2O. Oke, jadi alkohol dilarutkan dalam air, hasilnya adalah H3O positif tambah CH3O negatif. Ingat, karena ada ion hidronium, sudah pasti CH3OH ini berarti apa? Tergolong asam kalau menurut Arrhenius. Cuman kita akan fokus ke Bronsted-Lowry karena kita akan ngomongin bagian dari teori Bronsted-Lowry. CH3OH pasangannya ke siapa? Pasangannya ke CH3O negatif. Oke. Nah, apa yang berbeda? Oh, ternyata hanya berkurang. Berarti hanya didonorkan karena dia berkurang. Menurut Bronsted-Lowry, ini tuh adalah asam. Sesuai ya? Bener dong. Kemudian berarti pasangannya adalah disebut dengan basa konjugasinya. Berarti tinggal H2O, H3O, ini kan H2O-nya keterima H nih. Makanya dia naik menjadi H3. Makanya di sini disebut dengan penerima H positif disebut basa berdasarkan Bronsted-Lowry, dan H3O-nya kita sebut dengan asam konjugasi.
Oke, sampai sini paham ya? Kita akan menuju ke teori ketiga. Ini adalah teori yang terakhir dari Lewis. Bagaimana kalau menurut Lewis? Ternyata kalau menurut Lewis, asam Lewis itu mengatakan bahwa menurut Lewis ini asam itu adalah penerima pasangan elektron. Oke, apalagi itu ya. Nah, ini ya penerima pasangan elektron. Berarti kalau kita lihat penerima pasangan, penerima berarti ada pendonor. Setuju? Nah, kalau tadi donor H positif dan menerima H positif, sekarang penerima pasangan elektron dan bahasa Lewisnya ini adalah pemberi atau pendonor. Konsekuensi dari yang di atas ya, pendonor pasangan elektron. Ingat kuncinya adalah pasangan elektron. Berarti kalau pasangan elektron yang punya pasangan elektron bebas. Contohnya gimana? Oke, kalau kau punya BH3, oke. BH3 adalah suatu senyawa yang tidak oktet. Oke, jadi dia itu bisa dikatakan kekurangan elektron. Nah, udah kegambar belum? Jadi BH3 ini adalah suatu senyawa yang tidak oktet sehingga dia kekurangan elektron. Ketika direaksikan dengan NH3 yang mempunyai pasangan elektron bebas, karena BH3 ini ingin sekali pasangan elektron supaya dia bisa oktet, kasarnya begitu ya. Jadi dia akan ya NH3 ini yang punya pasangan elektron bebas, ingat pasangan ya. Jadi akan mendonorkan kemari. Ketika NH3 mendonorkan pasangan elektron bebasnya, kita sebut dia dengan basa. Yang menerima pasangan elektron bebasnya kita sebut dengan asam menurut Lewis. Kayak gitu. Ketika dia mendonorkan, sebenarnya ini tuh sedang terjadi suatu reaksi. Oke, apa reaksi yang terjadi? Ya udah, maka akan menjadi suatu senyawa. Oke, seperti ini. Nah, jadi ketika didonorkan, dia akan membentuk suatu ikatan dan N-nya menjadi tangannya tuh ada 4. Ketika N tangannya 4, muatan formalnya itu positif untuk N dan negatif ketika B bertangan 4, maka B akan bermuatan negatif. Oke. Jadi ini adalah 3 teori yang mendefinisikan apa sih sebenarnya asam dan basa. Yang terakhir yang ingin aku sampaikan bahwa kalau kita ukur menggunakan pH meter, nah, balik lagi nih. Kalau misalkan aku di sini punya 7 dan pH itu by the way paling besar itu adalah 14 ya. Nah, kalau kita ukur menggunakan pH meter, maka pH di bawah 7 ini di bawah 7 ya. Ini kita kategorikan sebagai asam. Dan pH di atas 7 kita kategorikan sebagai basa. Nah, ini bisa kita ketahui nilainya dengan menggunakan pH meter ataupun kertas lakmus. Oke, tapi ini bukanlah untuk mendefinisikan asam basa itu sendiri. Untuk mendefinisikan asam basa, kita harus mengacu ke 3 teori tadi. Arrhenius, Brown-Sellery, dan juga Lewis. Oke, nanti kita ketemu lagi di pembahasan video yang berikutnya.